Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam alpukat Nusantara. Apa kabar para pecinta alpukat dimanapun Anda berada? Proses membuat bibit tidaklah mudah menurut saya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ada tahap-tahapan, beberapa tahap yang harus kita lakukan. Jadi mulai dari awal kita membuat seedling, bagaimana membuat seedling ini menghasilkan seedling yang baik menurut saya dan sehat. Kemudian setelah membuat seedling seperti ini, kita lakukan penyambungan. Bagaimana menyambung yang dengan baik dan benar, dengan entres yang berkualitas juga tentunya ya. Kemudian tahap berikutnya mengganti media tanam pemirsa. Jadi setelah dipastikan sambungan kita berhasil, kita ganti media tanam dari ukuran yang kecil menjadi ke ukuran yang lebih besar untuk memaksimalkan pertumbuhan akar, untuk memaksimalkan perkembangan akar sehingga pertumbuhan daun jadi lebih cepat. Kemudian merawat, itu merawat lebih susah daripada proses awal misal, daripada penyambungan, overshock. Tapi merawat ini bagaimana menjaga agar akar ini tetap basah, media tanam tetap basah, dan bagaimana menjaga agar akar ini tidak busuk. Karena kalau akarnya busuk karena hama atau karena jamur, otomatis dia akan menjalar ke batang. Walhasil daunnya akan mati. Nah, kemudian kita juga harus mengontrol mirsa, mengontrol daun muda. Biasanya daun muda itu banyak yang suka. Kita harus mengontrol dari hama pemakan daun muda itu seperti ulat. Karena ketidaktahuan biasanya ulat itu sudah besar di sini. Dia bertelurnya kapan? Nggak tahu. Kita tidak tahu ya. Kemudian ada hama ulat itu di dalam batang mirsa. Tahu-tahu dahannya, tunasnya putus, patah. Tahu-tahu tunasnya patah, batangnya patah, ternyata ada ulat di dalam batang itu pemirsa. Nah, banyak contoh misal, contoh yang kasus-kasus sekarang terjadi itu batang sehat daunnya mati pemirsa. Nah itu, jadi kita harus tahu pupuk apa gitu ya, cairan apa, racikan apa yang harus kita semprotkan di daunnya itu agar juga daunnya sehat. Karena dia menutup kemungkinan batang sehat tapi daunnya mati. Ada seperti contoh seperti ini misal. Seperti ini, batang sehat tapi daun layu. Nah ini bisa diperkirakan ini ada makhluk tersembunyi di dalam batang ini. Bisa ulat pengerat atau jamur di akar misal. Ini bisa jadi juga jamur di dalam akar. Nah, jadi merawat itu lebih sulit daripada membuat misal. Makanya keberhasilan dalam pembibitan itu prosesnya lama, waktunya lama, belajarnya lama. Belajar dari pengalaman, belajar dari riset atau percobaan-percobaan. Kebetulan kita sudah menurunkan lagi seedling dan stok bibit kita di belakang sana, karena ada bulan ini cuaca lagi panas ya, jadi pemesan bibit belum mau mengambil bibitnya gitu, masih dititipkan di sini. Karena kalau sudah diambil belum berani nanam tapi sudah harus menyirami, kemungkinan persediaan air yang kurang, jadi si pemesan bibit enggan mengambil bibit, belum mau. Jadi ada beberapa tips yang harus dilakukan sebelum kita memulai usaha pembibitan. Kalau hasil jangan ditanya hasil ya, pastinya menghasilkan. Tapi proses-proses tadi itu kita harus pelajari, kita harus praktikan. Ini mulai memilih
memilih seedling, membuat. Kalau kita tidak bisa membuat, kita membeli aja. Kita mulai membeli seedling, memilih entres yang baik, mengganti media tanam atau overstock, kemudian juga merawat, menjaga. Ini ada ramuan-ramuan yang khusus untuk daun, untuk akar, dan juga untuk batang. Baik pemirsa, itu tadi. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau memesan bibit alpukat Siger 1 varietas batu atau alpukat Ratu Puan Siger 1, alhamdulillah kita sudah bersertifikat. Jadi bagi Anda yang mau memesan bibitnya bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Dan juga like, share, dan jangan lupa subscribe pemirsa ya. Salam alpukat Nusantara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.